lief in je, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië, nimmer zal ik jou vergeten. En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel. Nah, kali ini nih, kalau di sebelah saya ini, saya berdiri ini adalah di peron ya, di peron dari stasiun Wonokromo Kota, peninggalan dari OJS yang dibangun itu sejak tahun 1913. Nah, bisa dilihat di belakang saya itu ada sebuah bangunan kecil. Nah, dahulu itu difungsikan sebagai loket kartis di stasiun Wonokromo Kota. Dan di sisi kiri saya ini adalah dulu ada emplacement sebelah utara, itu tempatnya tram uap, jalur tram uap. Nah, sedangkan di sisi selatan atau di sebelah kanan saya ini adalah untuk tram listrik. Nah, tram listrik ini di emplacement sebelah selatan itu hanya ada satu jalur untuk tram listrik. Sementara di sisi utaranya untuk tram uap itu ada sekitar 3 jalur. Nah, untuk tram yang dari arah Surabaya, lalu ada yang dari arah Karangpilang atau Sepanjang dan Krian, itu di Wonokromo Kota dan ada di sisi utara. Dan di sisi utara sendiri itu ada sekitar 3-4 jalur dan ada jalurnya yang langsung mengarah menuju ke depo lokomotifnya. Dan stasiun ini punya kembaran aslinya Pak. Di Kudus atau di Jawa Tengah itu stasiun Kudus juga hampir mirip dengan stasiun ini. Juga ada lagi yang mirip, punya model stasiun pulau, bertipe pulau dan berkanopi baja, itu ada di stasiun Kudus dan stasiun Lasem. Nah, namun sekarang sama-sama sudah tidak diaktifkan lagi ya stasiunnya, itu juga dengan stasiun Wonokromo Kota sejak tahun 1978. Dan stasiun ini memang sudah berganti, itu sudah berganti fungsi, ya kalian menjadi seperti yang bisa dilihat ya, itu menjadi tempat parkir, lalu ada kios-kios penjualan makanan, sayuran dan lain-lain ya, seperti pasar pada umumnya. Dan mari kita lihat lagi ya, peninggalan apa yang masih bisa kita temui di sini. Oke, jadi sekarang ini kami menemukan lagi sebuah artefak peninggalan yang ada di sekitar area bekas stasiun tram Wonokromo Kota di Surabaya. Dan ini adalah bekas pipa keran air yang digunakan untuk mengisi air untuk kebutuhan lokomotif uap. Nah, ini aslinya posisinya ini ada di antara jalur 2 di depan saya, dan di belakang ini adalah jalur 3. Dan posisinya ini ada di tengah-tengah jalur tersebut. Nah, di beberapa dokumentasi di relevan seksual negeri yang pernah berkunjung di Surabaya di tahun 1970-an, diantaranya seperti Ray Hantris. Nah, beliau sempat memotret lokomotif D1624 itu berhenti di jalur 2 dan juga terekam, ini terpotret juga di foto tersebut. Ini sisanya hanya tinggal segini ya, hanya tinggal pipa yang ada di bawah, sementara pipa pancurannya ini namanya menekuk seperti itu sudah tidak lagi bisa ditemui. Jadi cukup beruntung ini masih ada di sini sebagai penanda bahwa disinilah lokasi dari keran air untuk lokomotif uap di stasiun Wonokromo. Jadi kita lanjut lagi untuk melihat bekas-bekas lainnya yang ada di sekitar stasiun Wonokromo. Oke, jadi ini kita menemukan lagi sebuah artefak ya, atau bekas benda sejarah nih, bekas gerbong kereta. Ini tipe PBR atau PR ya, yang punya model kotak itu. Nah, dahulu gerbong ini itu difungsikan untuk sebagai pengangkut air dan digandengkan ke lokomotif B1624 yang dahulu pernah menjadi lokomotif
yang beroperasi di jalur tram Surabaya itu mulai tahun 1977 hingga tutup jalur tramnya di tahun 1978. Nah, menurut keterangan warga, gerbong ini bisa ada di sini karena ketika penarikan gerbong-gerbong sarana-sarana dari Wonokromo kota ini ingin dibawa ke Pasar Turi, namun ini mengalami kerusakan dan macet stuck. Makanya ini ditinggal oleh PJKA di sini dan nasibnya sudah seperti ini. Dan ini tersisa hanya kotaknya saja dan bagian-bagian kecil, bagian kopler dan handle dari rem tangan atau rem apa namanya ini rem tangan untuk kereta ini, untuk gerbong ini maksud saya. Nah, gerbongnya sudah dengan kondisi yang seperti ini sudah korosi di mana dan menjadi tempat penampungan dari barang-barang bekas milik warga sekitar. Mari kita lanjut lagi melihat beberapa bekas-bekas di sekitar stasiun Wonokromo Kota. Oke, kali ini penasaran kami sudah berada di dalam sebuah bengkel atau dahulunya itu bernama Balai Karya. Jika di zaman sekarang itu sudah berganti namanya menjadi Balai Yasa, yang berada di kompleks depo dari bekas tram di Surabaya itu yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan swasta OS Java Stumtram Maskapai yang sudah ada di Surabaya sejak tahun 1889. Dan disinilah perawatan kereta-kereta itu mulai dilakukan, dan bangunan ini secara spesifik itu sudah ada sejak tahun 1913 bersamaan juga dengan depo lokomotif yang ada di sisi sebelah timurnya. Nah, di sini area tempat saya berdiri yaitu bekas kantor dari kepala Balai Karya atau kepala bengkel yang dahulu bertugas di sini. Dan sekarang kondisinya sudah kosong dan berganti menjadi pergudangan atau tempat penyimpanan mobil-mobil kuno ya, bisa dilihat sekelilingnya ini bahwa banyak mobil-mobil kuno yang sudah tidak terpakai dan diparkirkan di sini. Dan di daerah ini sekarang bernama daerah Joyoboyo di Surabaya. Nah, jika tadi kita sudah menyusuri bangunan bengkel atau Balai Karya, nah di belakang saya ini adalah bekas depo lokomotif yang sudah ada atau sudah dibangun itu sejak tahun 1913 seperti angka yang tertulis di atas bangunan ini. Nah, ini adalah depo lokomotif kedua atau pengganti yang dahulunya awalnya itu berpusat di Grudo. Namun ketika adanya rencana untuk elektrifikasi jalur, maka kemudian pusat kegiatan yang ada di Grudo atau di Dinoyo, tepatnya di seberang kantor pajak Pratama itu di daerah Dinoyo, itu kemudian oleh operator OJS itu dipindahkan ke Wonokromo semua, berupa depo lokomotif, lalu ada bengkelnya dan juga stasiun baru. Nah, stasiun baru ini adalah peningkatan fasilitas yang awalnya halte sederhana, kemudian dibesarkan menjadi stasiun yang masih ada bentuknya hingga sekarang ini, yang namanya dulu Wonokromo OJS, lalu berubah menjadi Wonokromo Kota di era kemerdekaan. Nah, dahulu Wonokromo ini hanya sekelas halte ya, namun kemudian di era OJS sendiri sejak tahun 1916 jalurnya sudah beroperasi, jalurnya antara Wonokromo lewat jalan Diponegoro hingga ke Kebonrojo melewati Pasar Turi. Nah, itu adalah jalur relokasi yang sudah beroperasi pada tahun 1916 untuk menggantikan jalur lama yang melewati Jalan Darmokali, Dinoyo, Keputran, lalu lewat jalan Basuki Rahmat, Piyungan, dan lain-lainnya yang membelah tengah kota. Dan sekarang memang kondisinya sudah tidak lagi aktif ya, sejak tahun 1978 ini mengikuti kegiatan tram di Surabaya sudah tidak aktif lagi. Namun foto-fotonya juga bisa dinikmati di internet ya, khususnya karena banyak sekali pecinta-pecinta kereta api dari luar negeri yang sekitar tahun 1960-70-an itu masih sempat ke Surabaya untuk mendokumentasikan perjalanan tram di Surabaya yang diceritakan menurut mereka adalah tram perkotaan yang masih memakai teknologi uap di dunia pada saat itu. Oke.
Jadi selain ada gerbong, depo, dan bengkel, kami menemukan lagi ada water torrent atau menara air yang dulu fungsinya itu untuk air kebutuhan lokomotif uap, dan di sampingnya atau di sisi baratnya itu masih ada bekas rumah pompa yang sekarang sudah berubah menjadi rumah hunian warga. Kondisinya di atasnya itu ya, di atasnya itu adalah tatakan untuk namanya sirine. Kalau orang Jawa tuh bilang itu sirine nguk karena berdasarkan bunyinya. Jadi ketika ada musuh masuk atau seperti contohnya Jepang masuk, nah sirine ini kemudian dibunyikan ya. Karena kebetulan water torrent ini adalah salah satu bangunan yang cukup tinggi pada masa itu, jadi diletakkan sirine di atasnya untuk sebagai alarm penanda jika ada kedatangan musuh di kota Surabaya. Dan ini adalah bekas pompanya sekarang sudah berubah fungsi seperti tadi saya bilang menjadi hunian warga.